Sudahkah saudara dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus? Maukah saudara dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa sih manfaat orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari ikuti firman Tuhan yang akan menjawab semua ini buat saudara. Jamaah
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini Engkau berikan kesempatan lagi buat kami untuk bersekutu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, sebab kami meyakini firman itulah kekuatan-Mu untuk menyelamatkan kami. Firman-Mu itulah pedoman dalam hidup kami. Dan dengan firman Tuhan pasti kami meraih semua apa yang Engkau janjikan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bantu setiap kami, supaya kami dapat pencerahan daripada Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami setiap firman Tuhan, dan firman itu menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan siap diberkati dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya selama 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kita masing-masing mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, kita punya kerinduan yang belum dibaptis dengan Roh Kudus. Kita berdoa supaya Tuhan baptis dan penuhi kita dengan Roh Kudus. Yang sudah dibaptis dan penuhi dengan Roh Kudus terus punya kerinduan bersekutu untuk diurapi terus oleh Roh Kudus. Sebab dengan pengurapan itu kita dimampukan untuk hadapi apapun juga. Oleh sebab itu saat ini kita mau belajar ya dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, makna daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang makna atau peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu janji Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dia janjikan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah Ia naik ke surga, 10 hari kemudian Ia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ini hari ini ya, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya. Setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, maka Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, murid-murid yang berkumpul di loteng Yerusalem dikatakan mereka berkumpul, berdoa, memuji Tuhan selama 10 hari. Dan hari ini Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Apa
peran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Sebegitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai pelaksana keselamatan. Dalam Roma 3 ayat 23 kita tahu bahwa semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya, semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, ini peran Roh Kudus untuk melaksanakan keselamatan bagi kehidupan kita manusia yang berdosa. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, inilah peran Roh Kudus. Yang pertama dikatakan bahwa dia sebagai pelaksana keselamatan, ya, dimana ayat tadi mengatakan bahwa Roh Kudus yang menginsyafkan kita dari dosa, ya. Kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan kita, menginsyafkan kita, memberitahukan tentang keberadaan kita, bahwa sebaik-baiknya kita, ya, kita adalah manusia yang berdosa, ya. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mengakui setiap keberadaan kita, dan kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita mengakui segala kesalahan, kita manusia yang berdosa, dan kita perlu keselamatan dari Yesus Kristus, dari Tuhan kita. Dan Roh Kudus, peran Roh Kudus itu ada untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Roh Kudus yang menginsyafkan kita bahwa kita manusia sebaik-baiknya, kita adalah manusia yang berdosa, seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi, ya. Dan kita bersyukur, ya, kalau kita sudah diselamatkan. Ingat bahwa itu adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Kemudian Roh Kudus menyatakan kebenaran tentang Yesus, ya. Roh Kudus yang memberitahukan tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Banyak orang tahu, oh dia Isa Al-Masih, dia Yesus, ya. Banyak orang tahu, ya. Tapi untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, dengan dia memberitahukan siapa Yesus itu sesungguhnya, ya, maka kita beroleh pengharapan dan kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, sebab kita kenal Yesus, kita tahu kebenaran tentang Yesus karena Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus juga memberikan kita kelahiran baru, ya. Kita datang kepada Tuhan, ya. Seperti pertanyaan daripada Nikodemus di dalam Yohanes 3, ya, ayat 3 sampai 6 di situ, ya. Pertama Nikodemus kepada Yesus, ya, bagaimana mungkin kita harus dilahirkan kembali? Kita harus dilahirkan, bagaimana kita harus masuk lagi ke rahim ibu kita? Itu hal tidak mungkin. Tapi Yesus katakan, kalau kita tidak dilahirkan dalam air dan roh, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Roh Kudus memberi kita kelahiran. Peran Roh Kudus itu memberikan kepada kita kelahiran baru, ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, ya. Kita menjadi ahli waris, kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, sebab Roh Kudus yang memberitahukan tentang
kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Roh Kudus yang memberikan kelahiran baru dalam kehidupan kita. Meterai bahwa kita adalah milik Tuhan. Luar biasa ya. Yang pertama itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita sekarang menjadi orang yang percaya, itu bukan keinginan kita, itu bukan kehendak kita, tapi itu kehendak Tuhan. Itu visinya Tuhan, misinya Tuhan. Misinya Tuhan ada di dalam dunia ini supaya kita beroleh keselamatan. Dan jangan lupa, itu peran Roh Kudus yang menginsafkan kita akan setiap keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang memberitahukan atau menyatakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus itu sendiri, sehingga kita bisa membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pribadi yang baru. Itulah kelahiran yang baru. Itulah peran Roh Kudus untuk melaksanakan keselamatan dalam hidup kita. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus sebagai pelaksana pengudusan ya. Ketika kita bertobat, maka Roh Kudus diam di dalam hidup kita, dan Dia yang membersihkan kita tiap-tiap hari. Di tanah hati kita tuh terus tiap-tiap hari dibersihkan ya. Dibersihkan terus. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menguduskan kita ya. Yang membersihkan kita. Bahkan Roh Kudus menuntun kita, mendorong kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu sangat bertentangan ya. Tapi kita bersyukur ya, kalau kita mampu dan bisa memisahkan diri dari dosa. Sampai saat ini kita mampu melawan segala kedagingan kita. Itu adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita, karena Dia melaksanakan pengudusan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ya. Tiap-tiap hari, karena Dia ada dalam kehidupan kita ya. Dia yang terus membimbing kehidupan kita, menuntun kita ya. Seringkali peperangan kita dan melawan daging kita. Daging kita maunya begini, tetapi keinginan roh itu sangat bertentangan dengan keinginan daging. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 8 ayat 2 sampai 4 ya. Di situ dikatakan bahwa roh yang memerdekakan kita dalam Yesus dari hukum dosa ya. Ingat baik-baik, ketika kita diselamatkan, kita masih tinggal dalam tubuh yang berdosa, yang lemah ya, yang setiap hari akan tetap terus kita perangi keinginan-keinginan daging kita ya. Itu yang kita perangi ya, perangi tiap-tiap hari. Sebab kita belum diubahkan ya, kita masih hidup dalam dunia ya. Kita masih hidup dalam daging ini ya. Dan kita harus berperang terus ya. Tapi ingat baik-baik, dikatakan bahwa Roh Kudus yang telah memerdekakan kita dalam Yesus dari hukum dosa ya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita terus membawa kita dalam pengudusan ya. Dan Dia yang memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 di situ mengatakan hidup kita harus menurut keinginan roh, bukan keinginan daging lagi ya. Roh dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu kita harus tunduk, kita harus hidup mengikuti keinginan daripada roh, bukan keinginan-keinginan daging kita. Bahkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan hidup dalam roh yang menguduskan kita. Oh, luar biasa ya. Ya, Roh Kudus, roh yang menguduskan kita ya. Dia yang akan terus menuntun kita tiap-tiap hari. Dia akan membersihkan hati kita, hidup kita tiap-tiap hari. Itu peran Roh Kudus luar biasa ya. Seringkali kita melakukan kesalahan,
Seringkali kita melanggar dan Roh Kudus selalu berbicara kepada kita. Roh Kudus yang menginsyafkan kita, Roh Kudus yang membuat hati kita terbuka kepada Tuhan, dan kita mengakui, minta pengampunan daripada Tuhan atas setiap pelanggaran kita. Roh Kudus terus menuntun kita kepada suatu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup kudus, ya. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu untuk melakukan setiap firman Tuhan, karena itu sangat bertentangan dengan keinginan daging kita. Oleh sebab itu Roh Kudus, peran Roh Kudus itu besar sekali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, ya. Bahkan dikatakan Roh Kudus menghasilkan sifat-sifat Kristus dalam diri kita, ya. Kita sedang berjalan, ya, meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, sifat-sifatnya Kristus. Itu nggak gampang, itu bukan hanya kuliahnya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi seumur hidup kita. Seumur selama kita hidup di dunia ini, kita akan tetap terus dipimpin, ya, terus bergumul, ya, sampai kita betul-betul memiliki karakter atau sifat seperti Kristus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nih, Roh Kudus yang akan menghasilkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan buah roh, ya, sampai kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan. Itulah buah roh, ya. Itulah sifat-sifat Kristus. Itu nggak bisa kita peroleh dengan kita belajar saja, tapi itu pemberian daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ketaatan kita kepada Tuhan, karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya, maka Roh Kudus akan memberikan buah roh itu dalam kehidupan kita, ya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, ya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Jadi Roh Kudus sebagai pelaksana pengudusan, ya. Dia yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa. Dia yang akan terus menuntun kita, membimbing kita sampai kita memiliki karakter atau sifat-sifat Kristus, yaitu buah roh. Ada 9 buah roh, dan ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Luar biasa, ya. Untuk supaya ketika satu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kita didapati iman, ya, yang sungguh di dalam Yesus Kristus. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang akan melaksanakan pengudusan dalam hidup kita. Kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri, ya. Pengetahuan dunia ini nggak bisa menguduskan hidup kita. Peran Roh Kudus yang akan menguduskan hidup kita, melayakkan kita untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, melayakkan kita untuk selalu menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa.
melayakkan kita untuk menikmati seluruh kebenaran-kebenaran yang memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pelaksana pengudusan. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pelaksana pelayanan. Haleluya, haleluya. Sudahkah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Kristus? Sudahkah kita melayani sekecil apapun bagian yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, jangan lupa ada Roh Kudus yang siap memberikan kuasa dalam kehidupan kita untuk memampukan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ya, ini kita menerima kuasa untuk melayani Tuhan. Kita menerima pengurapan ilahi yang memampukan kita untuk memberitakan Injil dan mengadakan mujizat. Ingat, itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita di dalam melaksanakan pelayanan sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Apakah engkau sebagai karyawan? Apakah engkau sebagai pengusaha? Ataukah engkau sebagai ibu rumah tangga? Ataukah engkau sebagai asisten rumah tangga? Atau apa saja pekerjaanmu? Apa saja, jadikan itu sebagai bagian panggilan Tuhan untuk engkau berkarya bagi Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan tunggu nanti, kalau sudah sekolah pendeta baru kita pelayanan. Ya, kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, dari gelap, 1 Petrus 2 ayat 9, kita sudah dipanggil dari gelap, keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup kita, sehingga banyak orang akan tahu dan mengenal siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nah, untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, maka ada peran Roh Kudus yang akan memampukan kita, di mana Dia berikan kuasa dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kita tidak ada apa-apa, kita tidak ada kemampuan apa-apa, ya, bahkan kita nggak punya keahlian apa-apa, tapi Roh Kudus bisa memakai kehidupan kita. Kita lihat kepada murid-murid Yesus saat itu, mereka adalah orang penakut, ya, tidak berani, ya. Bahkan Petrus sendiri kita tahu bagaimana dia menyangkal Yesus, ya. Dia hanya bisa berkuar-kuar, tapi ketika tantangan datang langsung ketakutan, bisa berubah. Ya, tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan merubah mereka. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka penuh keberanian. Tadinya penakut, sekarang berani untuk menceritakan siapa Yesus itu, memberitakan Injil keselamatan. Mereka punya keberanian yang luar biasa. Bahkan mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa karena Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus yang melengkapi mereka dalam pelayanan, sehingga mereka mampu melihat mujizat Tuhan terjadi. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, ya. Dan banyak hal mujizat-mujizat terjadi, ya. Itu peran Roh Kudus, ya, di dalam pelayanan, ya. Sebagaimana yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus saat itu, tapi itu ditujukan juga buat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menjadi murid-murid Kristus. Ya, dimanapun kita pergi dan berada, kita harus memberitakan Injil. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya. Dan kita nggak usah takut, ya. Orang itu mendengar, menerima, itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus yang akan menyentuh orang yang mendengar. Tapi urusan kita adalah memberitakan Injil, menjadi saksi, ceritakan setiap kebaikan Tuhan. Ya, untuk orang itu percaya, menerima Yesus, itu urusan atau itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan kita tahu bahwa peran Roh Kudus itu dalam pelayanan itu besar dan luar biasa. Oleh sebab itu kita harus rindu, kita membutuhkan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan kuasa supaya kita punya keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi, mulai dari keluarga kita, ya, mulai lingkungan kita, ya, di dalam pekerjaan kita. Kita menjadi saksi lewat perbuatan kita, sikap tindakan kita, ya. Kita menjadi garam dan terang, ya, di mana keberadaan kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi atau memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani, mana kita saling membangun dan menguatkan sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai 11, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ia sebagai pelaksana pelayanan, di mana dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita, bahkan melengkapi kita dengan karunia-karunia roh yang bermanfaat untuk pelayanan kita. Dan dikatakan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi bukan untuk kebanggaan masih, oh saya dapat karunia bernubuat, saya dapat karunia berbahasa roh, oh saya dapat karunia iman. Itu bukan berdiri sendiri, itu diberikan untuk kebersamaan, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Sehingga kita semakin dikuatkan, semakin bergairah untuk melayani bersama-sama, saling melengkapi. Ya, di dalam pelayanan itu, ya, membutuhkan karunia iman, membutuhkan karunia yang lain, ya. Dan semua itu berjalan bersama-sama dalam kesatuan, satu roh yang sama, ya. Untuk apa semuanya itu? Untuk melengkapi kita, supaya dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam tubuh Kristus kita saling kuat menguatkan. Kita saling mendukung, kita saling mengisi, sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang kuat, sehingga kita mempengaruhi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Inilah peran Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan saat ini mendorong saudara untuk datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik, baptisan Roh Kudus itu bukan hanya milik orang Pentakosta, tapi itu milik dan diberikan kepada semua orang percaya. Untuk apa? Untuk melaksanakan keselamatan. Masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam penderitaan. Dan mereka perlu keselamatan dari Tuhan. Dan ini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan, diberikan kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi, untuk membawa mereka yang hidup dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Perkenalkan Yesus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan peran Roh Kudus yang kedua, sebagai pelaksana pengudusan, di mana kita tahu kita manusia perlu terus menerus dituntun, dibimbing untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan, untuk menjadi seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Itu kejadian bukan hanya dalam sekejap, tapi selama hidup kita perlu tuntunan untuk tetap hidup dalam kekudusan. Itu peran Roh Kudus dalam hidup kita, karena Dia yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus dalam hidup kita, Dia pelaksana pelayanan yang melengkapi kita dan memberikan kita kuasa, sehingga kita mampu untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita punya keberanian untuk menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, untuk mempengaruhi banyak orang supaya datang kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan kuasa itu, bahkan melengkapi kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, di mana kita saling menguatkan, saling menopang, saling mengisi satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang kuat, yang berdampak keluar, yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita, buka hati kita kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kalau engkau belum dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus, beri aku kuasa-Mu Tuhan, supaya aku menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya aku bisa menjadi berkat, supaya aku bisa berani memberitakan Injil. Dan masih ada keluargaku yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Aku mau membawa Injil itu buat mereka supaya mereka diselamatkan. Mungkin ada teman kita, mungkin ada tetangga kita, ada orang-orang terdekat dengan kita yang belum mengalami keselamatan. Tugas kita, beritakan Injil buat mereka, jadi saksi buat mereka. Dan Roh Kudus akan menuntun kita supaya hidup kita bukan hari ini kita jadi berkat, hari ini kita bisa memberitakan kebenaran, besok lain, tapi terus menerus kita akan menjadi berkat. Kita akan terus menerus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Terus menerus kita akan terus menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita pulang, kita tetap di dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan, kita kerjakan dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian percaya. Sebab di dalam kita Roh Kudus memberikan kuasa, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga akan menjadi penolong dalam hidupmu.
Melewati setiap masalah persoalan, Roh Kudus juga menjadi penolong buat kita, memberikan pencerahan buat kita, menuntun kita untuk melihat jauh ke depan, di balik semua penderitaan, di balik semua tantangan, di balik semua kejadian-kejadian terjadi. Ada sesuatu kemenangan yang luar biasa yang disediakan buat kita. Mari saat ini kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Beri aku kuasa-Mu Tuhan. Supaya aku yang lemah ini jadi kuat. Supaya aku yang penakut ini jadi berani. Supaya aku yang betah lidah ini boleh fasih untuk memberitakan Injil-Mu. Supaya aku mempunyai banyak kesempatan untuk dapat menjadi saksi memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi kami saat ini. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kalau ada yang di antara kami yang mendengar firman ini, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada hal-hal yang mengikat, saat ini hamba berdoa, biar Tuhan datang melawat mereka, jamah mereka Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, beri pengharapan buat mereka Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kuasa yang luar biasa yang Kau beri dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berperan luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong setiap pribadi kami. Kalau ada di antara kami punya kerinduan untuk menjadi saksi, tapi tidak punya keberanian, seolah-olah ada ketakutan, ada kecemasan, biarlah hari ini Tuhan, saat ini Engkau jamah dia. Kau beri Roh Kudus, urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami lawatan Tuhan, dia menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, itu dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada di antara kami mempunyai pergumulan yang berat, peran Roh Kudus yang mengangkat kami, menyatakan kebenaran, menuntun kepada kebenaran, sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di hari yang luar biasa ini kami mengalami perubahan yang luar biasa, karena ada jamahan tangan Tuhan, ada urapan yang baru turun di atas kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap pribadi. Kau jamah mereka Tuhan. Di hari istimewa ini benar-benar Roh Kudus dicurahkan di atas mereka. Mereka yang mulai padam semangat, mereka dibakar kembali dengan api Roh Kudus. Ada semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka di dalam nama Yesus. Engkau angkat mereka Tuhan. Lutut yang goyah menjadi tegak kembali Tuhan, dalam nama Yesus. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran diganti dengan sukacita, dengan keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Engkau bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Ada kemenangan yang luar biasa Engkau berikan bagi kami lewat Roh Kudus yang dicurahkan di atas kami. Kami tidak sendirian berperang menghadapi keadaan sekeliling kami. Ada Roh Kudus penolong yang menyertai kami, yang menuntun kami,
yang membimbing kami, yang melengkapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami akan berjalan dalam tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Kami akan mengikuti keinginan-keinginan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami akan tunduk kepada tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pegang dan tuntun setiap langkah kami, supaya kami selalu berjalan bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, penolong yang sejati yang Engkau berikan sebagai pendamping dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau tetap mengawal setiap langkah mereka. Engkau tetap menjaga hidup mereka. Engkau tetap memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya ada kekuatan dan semangat yang luar biasa. Ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan menolong dan menopang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap saleh-salehnya di awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas sambil kita terus menjaga kesehatan kita, ya, tetap mengikuti aturan pemerintah, ya, stay at home, ya. Kita percaya mujizat tetap terus terjadi dalam hidup kita. Sampai jumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Kita berdoa saja, kiranya Tuhan tolong supaya bulan Juni kita sudah bisa untuk beribadah di gereja bersama-sama. Ya, kita doa saja, kita mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Tuhan memberkati kita. Shalom.